Shalom teman-teman SLC, bersyukur kepada Tuhan kita jumpa lagi di minggu ini di dalam ibadah kita. Teman-teman mungkin ada di antara kita yang begitu sibuk sepanjang minggu kemarin dan hari ini mari kita datang beristirahat di hadapan Tuhan kita. Biarlah Tuhan yang boleh menyapa kita, menguatkan kita kembali untuk boleh menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau. Pada hari ini, setiap kami yang sudah mengikuti dan telah mengklik video ini, kami rindu ya Tuhan. Engkau menyapa kami, Engkau menguatkan kami, Engkau bawa kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Ampuni segala kesalahan kami dan layakkanlah kami untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang merancangkan keselamatan di dalam Yesus. Melalui kuasa Roh-Nya Dia akan menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, bersama kita mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, Tuhan itu sanggup dan tak pernah gagal. Dia Allah perkasa yang dapat mengerjakan jauh melebihi dari segala yang kita inginkan. Di dalam Dia, ada kuasa yang mampu mengalahkan maut. God is able, He will never fail. God is able, He will never fail. He is Almighty God.
Tuhan selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang suci. Dia menyayangi kita dengan kasih yang sungguh. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Bapa yang setia. Sekalipun ku di
SLC bersyukur hari ini satu kesempatan yang indah lagi kita bisa mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Untuk itu teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut lagi, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh dikasih satu anugerah lagi, dikasih satu kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati setiap kami. Dan biar Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak SLC yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa Engkau jamah Tuhan hatinya. Sehingga mereka bisa semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang diberikan ke Kak Siska, yaitu A Broken Label in the Hand of Creator. Nah teman-teman, yuk kita buka Alkitab kita dari Roma 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Tapi kita nggak akan membaca keseluruhan ayat di dalam perikop ini. Kak Siska akan bacakan kepada setiap kita ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27 ya. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan kita. Nah teman-teman, sebelumnya Kak Siska mau nanya nih kepada setiap kita. Coba ya teman-teman di rumah pikirkan hal apa yang paling teman-teman tidak suka? Hal yang paling menjijikkan lah buat teman-teman gitu ya. Coba dipikir-pikir apa gitu ya. Kalau Kak Siska ya, hal yang paling gak suka itu dan menjijikkan itu tuh kalau lihat kecoa. Aduh udah deh, kalau ada kecoa tuh ya di kamar tuh ya, aduh itu semprot baygon itu tuh yang harusnya cuma sekali, 2 kali semprot itu tuh bisa sampai 10 kali semprot sampai bener-bener kecoa itu tuh harus mati gitu. Baru saya bisa tidur gitu. Atau pas masuk kamar mandi, loh kok tiba-tiba ada kecoa, itu bisa gak jadi mandi gitu ya. Jadi harus bener-bener kecoanya itu tuh gak ada di hadapanku baru hatiku tenang gitu. Karena kecoa itu tuh sesuatu yang sangat menjijikkan gitu ya buat Kak Siska ya secara pribadi. Sesuatu yang paling Kak Siska tuh gak suka. Kalau ada kecoa itu tuh suasana hati tuh jadi gak enak gitu ya. Mau ngapa-ngapain juga itu kayaknya aduh bisa gak sih ini disingkirin dulu. Bisa gak sih ini tuh gak ada di aku gak bisa lihat gitu. Sesuatu yang menjijikkan gitu. Nah teman-teman coba pikirkan apa. Kalau di teman-teman tuh binatang apa atau hal apa yang teman-teman tuh paling gak suka gitu ya. Yang menjijikkan kalau teman-teman lihat gitu. Nah teman-teman kalau kita ya manusia gitu ya yang hidup di dunia ini aja punya sesuatu yang tidak kita sukai, punya sesuatu yang kalau kita lihat atau kita merasakan itu tuh kayak menjijikkan, apalagi Tuhan teman-teman. Tuhan juga punya sesuatu yang sangat menjijikkan buat dia. Teman-teman bagi Tuhan, dosa adalah hal yang paling menjijikkan. Bagi Tuhan tuh gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil teman-teman. Dosa ya dosa, tetap aja
gitu ya. Kita tuh nggak bisa bilang gini nih, saya kan berbuat baiknya kan banyak Kak Siska gitu ya. Saya bikin dosanya kecil-kecil aja kok gitu, cuma nyontek kok gitu, cuma pinjem catatan temen gitu ya, cuma minta temen ngerjain PR, ngerjain tugas gitu ya, cuma bohong kok. Itu pun bohongnya cuma kecil-kecilan loh gitu ya. Gak sampai yang mukul temen, gak sampai yang mencuri kok gitu. Teman-teman, dosa tetap aja dosa. Dan dosa itu membuat kita tidak layak bagi Tuhan. Mau dosa besar, mau dosa kecil gitu gak ada namanya istilah kayak gitu teman-teman. Dosa tetap dosa dan itu membuat kita tidak layak bagi Tuhan. Ibaratnya gini ya, misalnya nih kita tuh tahu nih, saya bakalan ada tamu nih datang nih hari Senin gitu ya. Kita udah rencanain, saya mau bikin kue gitu ya, bikin brownies lah atau apa gitu ya kuenya gitu. Kita udah siapin telur nih, misalnya telurnya 10 lah atau 5 gitu ya, sesuai selera aja lah ya. Nah teman-teman ketika kita bikin kue gitu ya, kita cemplungin tuh telurnya yang 1, 2, 3, masih bagus tuh telurnya teman-teman. Telur selanjutnya, sampai misalnya telur yang ke-10, pas kita cemplungin ke adonannya, tiba-tiba telurnya itu busuk teman-teman. Kalau telur busuk itu kan aromanya gak enak ya. Bau busuk itu tuh bisa sangat mencemarkan gitu ya. Nah teman-teman, adonan itu pasti udah tercemar teman-teman, udah bau busuk gitu ya. Sudah gak layak untuk disajikan. Apalagi kita mau tawarin, kita mau kasih makan tuh tamu kita kalau datang gitu ya. Udah gak enak kuenya teman-teman, bukan cuma gak enak, gak layak gitu ya. Nah teman-teman demikian juga dosa. Meski kita sudah berbuat baik banyak gitu ya. Tetapi satu dosa saja itu membuat hidup kita itu tetap tercemar dan tidak layak bagi Tuhan. Nah teman-teman jika demikian ya. Kalau Kak Siska tadi udah jelaskan begitu, kalau kayak gitu ya memang ya kalau dipikir-pikir dari setiap kita manusia yang ada di dunia ini tuh ya. Kita tuh gak bisa ada yang bilang saya tuh gak berdosa. Hidup saya tuh suci kok, lurus-lurus aja, baik-baik aja. Enggak bisa teman-teman. Tadi di Roma 3 ayat 23 yang sudah kita baca dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman, dosa membuat kita itu kehilangan kemuliaan Allah. Membuat kita itu jauh dari Tuhan. Membuat hidup kita itu kacau. Membuat kita tuh berjalan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Selalu kayak ada ruang hampa yang kosong dalam hati kita. Akhirnya timbullah banyak masalah demi masalah. Yang satu depresi, frustasi, merasa minder, rendah diri dan segala macam gitu. Jadi gak heran terlalu banyak orang sekarang ini yang akhirnya bunuh diri, menyerah akan hidupnya karena begitu banyak persoalan dan masalah yang terjadi. Teman-teman, sebegitunya loh dosa bisa menghancurkan hidup kita. Dosa bisa menghancurkan masa depan teman-teman, keluarga teman-teman, bahkan menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Teman-teman, apakah berhenti sampai di sini? Apakah nggak ada jalan keluarnya gitu ya? Apakah nggak ada harapan lagi bagi kita manusia yang berdosa yang hidupnya sudah tercemar ini? Ada teman-teman ya, kabar gembiranya selalu ada harapan. Ada harapan itu. Tuhan sudah menyiapkan teman-teman jalan keluar dan harapan untuk kita manusia yang berdosa. Karena Dia, Tuhan begitu mengasihi saya dan teman-teman. Di Roma 3 ayat 24 dikatakan tadi kita sudah baca. Oleh karena kasih karunia teman-teman, kita dibenarkan, kita dilayakkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Teman-teman, kasih karunia itu tuh suatu belas kasihan Tuhan. Kita dilayakkan bukan karena banyaknya perbuatan baik kita gitu ya. Tapi karena penebusan Yesus teman-teman. Karena dia mati di atas kayu salib untuk saya dan teman-teman. Nah ini anugerah teman-teman. Sesuatu yang tidak layak kita terima tapi kita menerimanya. Kita yang harusnya sudah dihukum karena dosa kita yang seharusnya sudah masuk neraka gitu ya. Tapi karena begitu dia sayang teman-teman sama kita. Dia nggak rela kita binasa dalam api neraka. Dia berkorban akhirnya teman-teman. Menggantikan kita. Hukuman yang seharusnya untuk kita dia sudah tanggung. Teman-teman, kita semua ini orang berdosa teman-teman ya. Orang yang gak punya arti hidup tanpa pengorbanan Yesus. Kita tuh kayak seperti tanah liat teman-teman. Teman-teman lihat kan tanah liat gitu ya, tanah lah. Yang sesuatu yang tidak ada bentuknya, yang sesuatu tidak bernilai apa-apa, bahkan tidak dipedulikan, bahkan diinjek-injek teman-teman, gak ada yang peduli. Gak ada artinya. Nah teman-teman, untuk itu ya, di Roma 3 ayat 27, tadi kita sudah baca juga dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Oh enggak gitu ya. Tetapi karena iman teman-teman. Teman-teman apapun ya pergumulan. Teman-teman saat ini Kak Siska nggak tahu apakah ada masalah keluarga, masalah di sekolah, masalah relasi. Apapun teman-teman. Apapun masalah hidupmu saat ini teman-teman. Apapun dosa yang sedang kau lakukan itu. Mari teman-teman datang dan bawa semua itu pada Yesus. Ketika kita datang mengakui dosa kita kepada Dia. Datang menyerahkan hidup kita kepada Dia. Mengakui dengan iman percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dari dosa, dari ancaman dosa. Dan mempercayakan hidup kita kepadanya, percayalah teman-teman. Dari situlah titik awal pemulihan akan terjadi atas hidupmu. Hanya ketika engkau benar-benar berserah kepada Yesus, titik awal pemulihan hidupmu akan terjadi. Kita tidak akan pernah mengalami pemulihan ketika kita terus pegang kontrol dan mengendalikan hidup kita berdasarkan kemauan kita saja. Tidak ada pemulihan teman-teman, adanya malah semakin hancur. Karena hanya Yesus teman-teman yang bisa memulihkan hidupmu. Teman-teman, mungkin hidup kita sekarang kita sudah pikir, mungkin sudah hancur berantakan gitu ya. Mungkin sudah gak ada arah tujuan yang jelas, bingung. Udah kayak gak ada artinya, udah banyak masalah. Tapi ketika kita bawa semua itu kepada tangan Tuhan, maka Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup membentuk engkau dan saya menjadi sesuatu yang baru. Hidup kita dipulihkan, bahkan dijadikan sesuatu yang sangat indah. Ibarat tanah liat teman-teman, yang tadinya gak berbentuk di tanah gitu ya. Gak ada arti apa-apa, diinjek-injek orang. Demikian hidup kita teman-teman. Label hidup kita ini manusia yang berdosa. Dosa yang menjijikkan buat Tuhan. Itu yang membuat kita tidak layak teman-teman. Tapi teman-teman, perhatikan ya, tanah liat teman-teman. Kalau sudah dibentuk teman-teman, itu hasilnya indah kan? Jadi berbentuk kan? Jadi ada fungsinya kan? Teman-teman, meski prosesnya berat, meski proses pembentukan hidup kita berat,
Tapi di tangan Sang Pencipta Agung, sesuatu yang tidak berbentuk itu bisa menjadi sesuatu yang indah dan mahal. Dia membentuk setiap kita beda-beda dan unik. Contoh tanah liat yang dibentuk gitu ya. Ada yang kayak vas bunga yang cantik gitu ya. Kalau dijual itu mahal. Ada yang fungsinya kayak piring, gelas, hiasan, pajangan. Semua itu punya fungsi yang beda-beda. Tergantung yang menciptakannya itu, yang membentuknya itu tuh dia mau bentuk dan tujuannya seperti apa. Nah teman-teman, bukan cuma berbentuk dan bernilai. Tetapi itu bisa berfungsi, bisa digunakan teman-teman. Yuk teman-teman, apapun yang menjadi dosa kita, sebroken-broken apapun keadaan hidup kita saat ini, yuk kita datang membawa hidup kita yang broken ini kepada tangan Sang Kreator yang agung, yaitu Tuhan Yesus kita. Percayalah, Dia akan menjadikan yang tadinya broken itu menjadi sesuatu yang indah. Asal teman-teman bawa segala kehancuran, keberdosaan, apapun pergumulan teman-teman kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan membentuk kembali hidup kita. Sehingga lebih lagi menjadi sesuatu yang indah, yang bernilai, yang punya arti dan berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang baru kami dengarkan. Tuhan, kami mengaku bahwa kami memang adalah orang-orang berdosa. Yang kami sadar Tuhan, kami melakukan hal di luar dari kehendak Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan, kami tidak datang kepada Tuhan untuk mengakuinya. Kami tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhan, terkadang dosa itu semakin membuat kami lari dan jauh daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam kami menjalani setiap hari-hari kami yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan godaan, cobaan, yang penuh dengan potensi-potensi di mana kami bisa jatuh kembali ke dalam dosa. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong teman-teman SLC Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami tahu, sadar bahwa kami berdosa. Kami tahu Tuhan, bahwa kami seharusnya datang mendekat dan lebih mendekat kepada Tuhan. Dan bergantung kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan kami Tuhan, kami tidak sanggup. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini bisa semakin menyegarkan kami, meneguhkan kami kembali Tuhan. Bahwa hanya di dalam nama Yesus ada pemulihan yang terjadi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap hati kami. Supaya firman Tuhan, Pak, yang hari ini kami dengarkan bisa kami lakukan dan berbuah manis. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama kita menaikkan pujian doksologi. Ajaib Tuhan.
Teman-teman, demikian ibadah SLC kita hari ini. Dan teman-teman, sebelum menutup ibadah kita, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian, firman Tuhan, dan bahkan teman-teman yang sudah melayani kami pada hari ini. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadikan kami, membentuk kami, memproses kami. Agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan berkati kiranya teman-teman SLC di dalam kuliah mereka, di dalam sekolah mereka Tuhan. Bahkan di dalam pekerjaan sambilan atau apapun Tuhan yang mereka lakukan dan peran mereka. Dan sebagai anak, sebagai siswa Tuhan tolong berkatilah mereka. Biar Tuhan Kau yang berikan selalu kesehatan, perlindungan kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan nama-Mu selalu dimuliakan lewat apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah SLC hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, ketenangan, penghiburan, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur kita sudah selesai ibadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Siska. Teman-teman, mari kita akan mempersiapkan diri kita di bulan depan. Kita akan memasuki musim yang baru, di mana kita akan beribadah secara live, dan kita harus login melalui Zoom. Dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk melayani secara live juga bagi setiap pelayan SLC. Teman-teman, bersyukurlah untuk hal baru yang sudah Tuhan rancangkan bagi komunitas kita di dalam SLC. Mari kita akan terus mengikuti Tuhan. Kita akan terus merasakan Tuhan di dalam firman Tuhan. Teman-teman jangan lupa untuk hadir tepat waktu melalui login Zoom kita. Sampai jumpa di minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati.